baik, Pak Firman. Iya Pak, menarik sekali Kalau ngobrolnya. Ya, Pak Firman tadi mendengarkan dari pernyataan dari Pak Ape maupun dari Mbak Audrey. Melihat bahwa Indonesia, Pak Ape tadi butuh waktu yang lama untuk bisa menjadi gamer ataupun berperan aktif untuk menciptakan game ataupun berperan yang lain. Tapi kalau Mbak Audrey tadi menjadi profesi, ini sudah hal yang cukup menjanjikan. Dan tadi ada 1-2 game lokal Indonesia yang bisa tumbuh, namun mungkin butuh waktu untuk bisa dikenal oleh masyarakat luas. Kalau Pak Firman melihat dalam industri permainan ini, kalau di istilahnya Pak Firman kan industri permainan, bukan industri e-sport gitu ya. Industri permainan. Seperti apa sih melihat Pak Firman melihatnya? Monggo Pak Firman. Ya memang harus dibagi. Pada awalnya games menciptakan industri permainan sebagaimana istilah saya, yang kemudian ketika makin berkembang, ada turnamen, ada kompetisi antar para pemain, kemudian masuk sebuah kategori baru yang kita sebut sebagai e-sport, termasuk industrinya. Nah, kalau saya lihat, kalau kita berbicara sport dan filosofinya kan bertujuan untuk bagaimana menciptakan manusia yang unggul, manusia yang dapat menyalurkan passionnya, dapat menyalurkan kekuatannya, dapat menyalurkan termasuk kreativitasnya. Nah, ini adalah cita-cita dari semua olahraga. Tadi yang Mas sebutkan seperti sepak bola, basket, bulu tangkis, dan sebagainya, itu adalah tujuannya untuk itu. Nah, dengan e-sport juga kalau saya lihat, ini merupakan jalan keluar yang cerdik dari stigma atau tuduhan games ini kan seolah-olah orang yang mengeksploitasi kesenangan, orang yang hanya ingin bermain-main, hanya ingin mengisi waktu luangnya, sehingga tadi muncul stigma kalau main terus jadi apa? Jadi seolah-olah berelasi dengan game, dengan perangkat teknologi ini, ujungnya adalah tidak menjadi manusia yang berguna. Nah, dengan e-sport ini jadi terjawab apa tadi juga yang disampaikan oleh Mbak Audrey, kita bisa tekuni menjadi profesi ya sebagaimana pemain sepak bola dunia atau pebasket yang Mas sebutkan seperti Michael Jordan dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah medium untuk menunjukkan bahwa games itu bukan hanya untuk mengeksploitasi kesenangan, tapi untuk mengasah profesionalitas yang juga lengkap dengan masa depannya, lengkap dengan kehidupan yang tidak mengkhawatirkan, dan bahwa itu kemudian tumbuh menjadi industri, itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi sebagaimana di masa pandemi orang bersepeda, kemudian muncul kan industrinya, dari industri sepeda itu sendiri, perlengkapannya, kemudian nutrisi untuk para pesepeda. Jadi seperti itulah yang terjadi di dalam industri game yang kemudian berkembang ke e-sport ini. Kalau Pak Firman melihat bagaimana bisa mempertahankan ini menjadi potensi yang besar. Tadi kalau disamakan dengan sepeda, mungkin hanya setahun 2 tahun begitu naik terus kalau di teori marketing kan mungkin ada istilahnya ada titik kulminasinya terus turun lagi dan semuanya. Bagaimana bisa mempertahankan ini menjadi titik yang puncak, dan apakah Indonesia saat ini mungkin sudah pada puncaknya di industri e-sport, Pak Firman kalau melihat? Kalau puncak saya lihat masih tadi dengan istilah Mas Jaka, life cycle product. Kita ini masih dalam masa pertumbuhan, growing, belum masa puncaknya. Nah, sangat beruntung sebetulnya dengan para gamers di Indonesia ini yang kemudian mampu membangun struktur yang kuat. Jadi pada awalnya dengan tanpa campur tangan pemerintah, membentuk tim e-sport, membentuk eksibitor, kemudian publisher dan sebagainya, sehingga secara struktur kita ini sudah siap
menjadi negara dengan yang pada awalnya industri game yang kemudian melompat ke industri e-sport. Ya. Nah, jadi strukturnya ini dibangun oleh para pemainnya sendiri, para pehobinya, para pemerhatinya, dan sudah kuat di Indonesia. Ya. Nah, sekarang untuk memperluas itu, suprastrukturnya yang harus dijamin bahwa stigma bahwa bermain game ini adalah kegiatan yang membuang-buang waktu, ujungnya menjadi manusia tidak jelas dan sebagainya, itu harus diubah. Nah, ketika games ini bisa didudukkan sebagai profesi yang mampu menjamin masa depannya, maka struktur ini akan semakin lebar, industri akan semakin kuat. Jadi para orang tua, para investor, para pembuat keputusan itu tidak ragu-ragu untuk mendukung industri ini. Nah, kalau kita lihat kan seperti pemerintah sudah sejak tahun 2018 memasukkan e-sport dalam uji coba Asian Games, kemudian juga yang kita tahu sekarang Kemenpora juga sedang menggodok. Jadi kalau kita lihat perdebatannya, e-sport ini sebetulnya adalah sport atau sekedar berkelit dari tadi tuduhan bermain game tetapi dilabeli sebagai sport. Nah, bahkan Menteri Olahraga di Jerman menyatakan, wah ini bukan sport dan kami di negara kami tidak bisa memasukkan itu sebagai sport karena ditinjau dari filosofinya bagian mana yang sportnya. Nah, menurut saya ketika hal-hal tersebut menjadi perdebatan perlu dialog yang mengarah bahwa e-sport ini adalah industri yang tidak perlu dikhawatirkan. Mereka sebagaimana tadi olahraga-olahraga yang mencetak profesional, demikian juga dengan e-sport. Oke. Industri yang tidak perlu dikhawatirkan dan pasar di Indonesia dalam posisi posisi yang udah naik, artinya seperti yang dilakukan oleh Pak AP, RRQ dan dengan RRQ-nya, dengan Mbak Audrey ini adalah sebenarnya inilah momen yang tepat untuk istilahnya sekarang mereka memetik hasilnya dan 10 tahun ke depan masih menjadi hal yang luar biasa ya Pak Kurniawan ya, Pak Firman ya? Ya betul. Jadi kalau seperti Korea dengan industri popnya yang kemudian menjadi kiblat industri pop di dunia, maka tidak tertutup peluang Indonesia akan menjadi kiblat industri e-sport dunia. Jadi kalau kita mencoba menggali dan menyaingi keunggulan Korea, mungkin kita akan terengah-engah, butuh investasi, butuh waktu. Tapi dengan e-sport yang tadi ekosistemnya sudah cukup terbangun, mendudukkan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara untuk e-sport, dan peringkat ke-17 di dunia, ini rasanya adalah modal yang tinggal dilanjutkan kalau menurut saya. Ya, perusahaan ataupun perusahaan seperti RRQ sudah ada dan banyak lagi seperti yang dilakukan oleh Pak AP. Sosok-sosok seperti Mbak Audrey banyak, bahkan ada salah satu atlet dunia mungkin dari Indonesia yang cukup terkenal. Dan pemerintah juga memberikan dorongan dengan memasukkan e-sport dalam event-event yang di PON, di Asian Games, dan yang beberapa kali. Bahkan Piala Presiden juga akan digelar, Piala Menpora juga akan digelar. Apakah cukup dengan itu membuat e-sport Indonesia mempunyai bisa dikatakan sebagai hal yang prospektif, Pak Firman? Ya, jadi tentang prospektif sendiri itu, prospektus yang tinggi itu sendiri perlu dibangun dari dalamnya e-sport ini. E-sport bukanlah sekedar industri yang dibangun untuk tadi berkelit dari kesenangan, sekedar mengekspresiasi kesenangan. Dan titik berangkatnya menurut saya bukan kita membangun struktur ini dengan hanya melihat potensi ekonominya sekian triliun per tahun, pertumbuhannya sekian per tahun, tetapi juga ketika sebagaimana cita-cita sport itu benar-benar terbentuk atau enggak. Jadi ekosistem tidak ragu-ragu lagi mendukung bahwa ini adalah
sebagaimana kita ingin mempunyai klub sepak bola dunia yang disegani, klub basket yang disegani, atau kita sudah punya klub bulu tangkis yang sangat kuat di dunia, maka e-sport juga seperti itu. Ya, artinya kita berharap e-sport bisa menjadi salah satu penyumbang hal yang positif, tidak hanya dalam sisi ekonomi, tapi juga seperti yang katakan Mbak Audrey tadi, menghilangkan stigma-stigma negatif bahwa ini bukan kesenangan. Seberapa besar sih sumbangan sebenarnya yang bisa didorong dan apa yang harus dilakukan lagi agar ini bisa benar-benar menjadi pendorong ekonomi untuk Indonesia, kalau berbicara industri tentunya, Pak Firman? Ya, dari beberapa kajian yang saya dalami bahwa dari kue ekonomi yang Indonesia nikmati ini ternyata sebetulnya yang menetes ke masyarakat Indonesia itu baru 1%. Jadi di industri game developer, publisher, penyelenggara event dan sebagainya, ternyata walaupun Indonesia menikmati nilai yang cukup besar itu, Indonesia itu masih jadi pasar sebetulnya. Lebih banyak yang menjadi penonton, termasuk tadi disebutkan banyak game-game developer dari Indonesia dan permainannya mendunia, tetapi itu adalah di bawah brand asing. Kita hanya sebagai pembuat. Nah, di situ kemudian juga ada problem intellectual property, di mana kita hanya dihargai sebagai tukang membuat mainan, kemudian melakukan uji coba sampai running, kemudian setelah itu cukup populer, kita sudah selesai berhenti nilai ekonominya. Kita hanya dibayar sebagai developer. Mestinya untuk produk-produk yang mengandung intellectual property itu sebagaimana lagu, ketika lagu itu dinyanyikan, penciptanya akan terus dapat properti, mendapatkan royalti. Nah, game itu semakin luas dipakai di dunia, mestinya game developer juga harus semakin kaya. Ya, kalau tadi dari sisi klub, sudah ada klub seperti RRQ yang bisa dikatakan mulai mendunia, ada pemain-pemain mungkin seperti Mbak Audrey dan semuanya yang sudah mendunia. Ya kita harapkan, tadi sudah disinggung oleh Mbak Audrey juga, butuh turnamen. Mungkin turnamen yang mendunia dan game lokal yang mendunia. Kalau saya melihat dengan 4 syarat itu, Indonesia bisa tadi seperti katakan Pak Firman, bisa menjadi kiblat mungkin e-sport di dunia ini, Pak. Betul, betul. Dan kita akan berbeda kan sifatnya dengan ketika mengikuti turnamen-turnamen olahraga yang analog. Kita harus memerlukan biaya untuk transportasi, biaya akomodasi. Sehingga kalau kita lihat salah satu pertimbangan untuk mengirimkan atlet tentang keterbatasan biaya dan sebagainya yang dikaitkan dengan kira-kira kalau ini dikirim bisa menang nggak? Kalau hanya misalnya dikirim kemudian kalah ya mungkin tidak menjadi prioritas, misalnya seperti itu. Nah, di sport itu kan halangan itu semua tidak ada. Semua bisa dilakukan secara digital, semua dilakukan bebas ruang dan waktu, sehingga dengan mengikuti berbagai macam turnamen, itu akan menancapkan nama Indonesia menjadi menuju ke puncak kemenangan. Baik, Pak Firman, terima kasih sekali penegasannya bahwa ini menjadi industri yang luar biasa akan ke depan dengan beberapa syarat yang harus kita lakukan, dan modal kita sudah punya Pak Ape, kita sudah punya Mbak Audrey, kita tinggal nyari game yang begitu luar biasa, mencari turnamen yang luar biasa, dan tentu harus didukung oleh infrastruktur yang luar biasa.